Dan sekarang tugas saya, ya, udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus, ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Tadi sore saya jalan-jalan di Hollywood, ketemu Nabi dan Aisyah lagi gandengan. Ternyata Aisyah sudah gede, udah 18 tahun. Mama tinggal matinya Nabi itu. Tapi udah mau dikuburkan di Hollywood. Saya bilang jangan kuburkan di sini. Bawa aja ke Arab sana. Nggak penting. Itu saja saudara-saudara menanggapi si Bahar Smith ini. Terima kasih. Channel yang saya buat ini ada kaitannya dengan mencari uang ataupun mencari simpatisan. Bang, gue pikirin itu. Halu Bandung, ini parah, ibu kota periangan. Saya ODGJ. Memang PA sudah PA. Kamu nggak tahu saya senang sekali loh sebagai ODGJ. Oke, saya sebagai ODGJ. Nah, ini. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim ya. Kita akan menanggapi si Blukusuntur yang masih belum bertobat-tobat ya. Jadi kalau kita bicara Blukusuntur, ya kita tahulah betapa mulutnya ini sangat jahil. Betapa hatinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian. Betapa dia sudah dipakai oleh Dajjal ya kalau saya bilang, untuk menyesatkan banyak orang, untuk mengadu domba banyak orang, untuk membuat kekacauan di negara tercinta kita. Kalau kita bicara Blukusuntur Saifuddin Ibrahim, rakyat Indonesia akan mengingat seorang penghujat kelas atas, seorang perusak kerukunan umat beragama, seorang Blukusuntur yang tidak punya ilmu, yang kerjanya koar-koar saja. Seorang yang terlahir muslim tetapi meninggalkan keselamatan tersebut, lebih memilih untuk mencari dunia, untuk mendapatkan kekayaan dunia, yang sebelumnya terlahir dari keluarga muslim taat, mengerti tentang ajaran Islam, tetapi dibutakan oleh dunia ya. Kita tahu bagaimana
perjalanan hidup dari Blukus Suntur saat dia menjadi staf, menjadi karyawan di Ponpes Al Zaitun yang sekarang juga sedang bermasalah, sedang diperiksa oleh Baris Krim Polri, di mana di sana Saifuddin mengenal yang namanya kekayaan, yang namanya kenikmatan dunia. Saifuddin yang sebelumnya dididik secara Islam, mengetahui tentang kebenaran, saat menjadi staf di Al Zaitun, di mana Al Zaitun tersebut sering ya, Ponpes tersebut sering didatangi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang menawarkan segala kenikmatan dunia, menawarkan umat muslim untuk meninggalkan keselamatannya hanya demi dunia. Saifuddin yang saat itu sudah mulai malas sholat, sudah lebih dekat dengan bisikan-bisikan setan, terpengaruh. Apalagi Saifuddin memang sudah tidak sholat saat itu. Karena Al Zaitun tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan baik itu stafnya maupun santrinya untuk melaksanakan sholat, karena dianggap tidak wajib. Kita kalau tidak sholat, maka kita itu tidak dicas, teman-teman. Tujuan dari sholat adalah supaya kita sadar siapa kita, siapa Tuhan kita, apa yang sudah kita lakukan. Kalau ada yang salah, langsung minta maaf. Minta petunjuk kepada Allah untuk menyertai langkah kita. Itulah fungsi sholat. Agar kita sadar gitu. Agar kita bisa diingatkan akan kesalahan-kesalahan kita. Agar godaan setan itu nggak bisa menembus dirimu. Saifuddin yang tidak sholat, begitu gampang ya, untuk bisa dipengaruhi oleh setan-setan. Sehingga dia memilih untuk mendapatkan kekayaan dunia, dan disinilah dia sekarang ya. Kita tahu perjalanan hidupnya, dan kita tahu dia menjadi seorang pendeta itu bukan karena dia percaya dengan kekristenan, bukan karena dia yakin dengan imannya, tetapi murni hanya untuk mencari uang. Dan kita lihat dampaknya, bagaimana nama kekristenan tercoreng, nama kekristenan menjadi buruk di mata umat muslim, karena ada orang yang bernama Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Saifuddin menjadi menalu ya, menjadi benalu bagi kekristenan Indonesia maupun dunia. Kekristenan menjadi korban dari buruknya tingkah laku Saifuddin Ibrahim. Dan di sini kita akan membahas satu konten dia, di mana dia mengatakan ya, bahwa dia bertemu dengan Nabi dan Aisyah. Dia bertemu dengan Nabi dan Aisyah di Hollywood. Ternyata Aisyah sudah besar atau sudah gede ya, dia bilang. Kalian bisa lihat dari wajahnya, tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada buah-buah roh. Yang ada apa? Kebencian, dendam, dan juga setan. Kalian bisa lihat wajahnya nih teman-teman. Kan nampak orang yang punya wajah sukacita ya. Ada orang wajahnya tuh keras, wajahnya itu wajah penuh dengan perjuangan hidup itu. Tapi kita bisa merasakan aura kebaikan, aura sukacita. Sedangkan Saifuddin, ya kalian lihat sendirilah. Ini wajah-wajah orang yang penuh kebencian. Di sini dia menulis ya, ketemu Nabi dan Aisyah. Jadi clear, bukan saya ngarang-ngarang. Ini dibuat oleh si Blukus Suntur. Dan kita akan dengarkan ya. Saya juga bingung ini. Judul konten apa, yang dibahas apa, dan apa poinnya selain maki-maki. Ya, tapi kalau bukan seperti itu, ya bukan Blukus Suntur. Blukus Suntur itu bisa mendapatkan donasi dan dihargai oleh orang-orang sebelah, itu karena kebencian dia, karena hujatan dia kan. Jadi banyak orang-orang Islamofobia yang mendukung dia dan tetap mensupport apa yang dilakukan oleh si Blukus Suntur ini, tanpa memikirkan ya apa dampaknya ke Indonesia. Dia nggak mikir bagaimana nasib rakyat Indonesia, bagaimana ya orang Indonesia tuh jadi melihat suatu ajaran. Ya, tapi
Yang namanya bloko suntur yang dia pentingkan ya dirinya sendiri. Ngapain dia pusingin teman-teman Kristen, orang-orang Kristen di Indonesia yang menjadi resah, menjadi tidak enak sekarang. Menjadi dicap jelek lantaran si Saifuddin ini. Mana peduli dia. Mampus itu ya. Kalau di otak Saifuddin itu kan mampus itu. Yang penting rekening saya tambah. Yang penting banyak orang mendukung dia. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan dari si bloko suntur ini. Ya, salam saudara-saudara, saya harus tampil untuk menjelaskan bagaimana si Bahar Smith meminta supaya Zaitun dibubarkan karena sesat. Yang sesat itu kamu, Bahar. Zaitun kan udah bilang. Udah dibilang berapa kali. Apapun yayasannya, apapun organisasinya, apapun pondok pesantrennya, siapapun yang punyanya, siapapun pendirinya, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau doktor, mau profesor, kalau menyimpang dari syariat Islam, bubarkan. Makanya kan kita mau demo, desak MUI untuk bubarin. Kalau MUI nggak mau bubarin, pemerintah nggak mau bubarin, masyarakat yang bubarin, rakyat yang bubarin, umat yang bubarin. Kamu kembali saja ke Yaman ya. Di Zaitun nggak ada ngerokok. Woi, turunan Nabi. Turunan Nabi putung rokok, kompor meleduk. Di Zaitun, kamu anggap sesat. Syariat apa? Nggak ada di Zaitun satu orang pun merokok. Guru, murid, karyawan, nggak ada. Kamu balik saja ke Yaman. Ke Arab sana yang hancur berantakan. Kamu nggak usah bikin heboh di sini. Habib-habib yang tidak berguna itu, kalian yang tidak pantas berdakwah, hanya kacau, ribut, omongan-omongan ember, jangan dakwah di Indonesia, dakwah di kampung halaman nenek moyangmu itu, nggak usah. Apalagi ngompor-ngomporin. Ya, Bahar Smith, Habib Rizik, Adi Hidayat. Nggak usah ke sini kamu. Mu'alaf mata sipit itu. Orang sudah mata sipit pakai kopiah lagi. Nggak usah pakai kopiah. Lucu. Udah mata sipit, sarungan pula. Felix Xiao. Nggak usah dakwah kalau hanya provokasi. Syariat apa yang dilanggar oleh Panji Gumilang? Orang mau menegakkan hukum Islam. Hukum Islam rokok, potong bibir. Itu yang merokok itu. Bibir dipotong aja. Biar nggak bisa ngemut rokok. Nggak usah lah. Kesesatan kok dibiarin. Nggak peduli mau bikin anak siapa juga. Ada urusan. Udah, itu pendapat Ana. Minta pendapat apa lagi? Zaitun kan udah bilang. Apa kamu bilang? Balik dulu perbaiki ajaran nabimu itu, nenek moyangmu itu.
ada anak rohani saya dari Yaman. Saya injilin di Bali. Saya bilang pada orang Yaman itu, nenek moyang kamu inilah yang membuat Indonesia kacau dan seluruh dunia rusak. Lalu dia bilang, kenapa? Iya, karena isi kitab suci nenek moyangmu itu, saya bilang gitu. Yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama, saya bilang gitu. Wah, dia marah, dia ribut dengan saya. Udah nggak usah ribut dengan saya. Ini Quran, ini Alkitab. Ini bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Bunuh. Nah, di sini kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita nggak usah beragama, nggak usah ribut. Nah, ini mana? Pilih yang mana? Dia bilang saya pilih Alkitab. Langsung dia terima Yesus hari itu juga. Dan saya ajari Alkitab. Saya kasih tahu. Ini Bahar Smith. Sok lo. Mau menunjukkan kehebatanmu. Habib Rizik, ya, Bahar Smith mundur dari Indonesia, kembali ke negeri nenek moyangmu itu, dakwah di sana. Kalau kamu memang hebat, dakwah kembali ke negeri Arab, ke Syria, Maroko, Mesir, Sudan, Nigeria, kembali ke sana semua. Nggak usah bikin ribut. Orang Indonesia itu adalah bangsa damai. Untuk apa? Pakai ngerokok pula. Pak Presiden di Zaitun tidak ada yang merokok. Satupun. Ya. Atau kamu ke Afghanistan saja. Untuk apa? Heran saya ya. Indonesia nggak pernah damai gara-gara agama. Ribut masalah agama terus-menerus. Para penyandang dananya juga. Nggak ada yang bisa kita harapkan dari agama itu kalau begitu. Ya. Turunan Nabi Rong. Iya benar. Turunan Nabi kayak begini. Ngaku turunan Nabi, darahnya apa? Tes DNA dulu. Tes DNA saja. Kamu bukan turunan Nabi. Dibilang berapa kali. Apapun yayasannya, apapun organisasinya, apapun pondok pesantrennya, siapapun yang punyanya, siapapun pendirinya, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau doktor, mau profesor, kalau menyimpang dari syariat Islam, bubarkan. Makanya kan kita mau demo, desak MUI untuk bubarin. Kalau MUI nggak mau bubarin, pemerintah nggak mau bubarin, masyarakat yang bubarin, rakyat yang bubarin, umat yang bubarin.
Apa urusannya? Nah, ngerokok pula kamu. Kesesatan kok dibiarin. Lo yang Nggak sesat. peduli mau bikin anak siapa juga. Nggak ada urusan. Ya nggak ada urusannya. Kamu yang harus ditangkap. Ya, itu pendapat anak. Pendapat apanya? Al-Zaitun. Karena udah bilang. Nggak mutu ini manusia. Turunan Nabi biji duren. Tadi sore saya jalan-jalan di Hollywood. Ketemu Nabi dan Aisyah. Lagi gandengan. Ternyata Aisyah sudah gede. Udah 18 tahun. Mama tinggal matinya Nabi itu. Tapi udah mau dikuburkan di Hollywood. Saya bilang jangan kuburkan di sini. Bawa aja ke Arab sana. Nggak penting. Itu saja saudara-saudara. Menanggapi si Bahar Smith ini. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Saya kalau udah dengar Saifuddin ini, kadang-kadang mau ketawa juga sebenarnya. Kalau kita dengar Lidara, terus kita dengar Sop Katul, Sang Penggugat, Wak Donat, dan yang lain-lain, kita tuh bisa emosi ya, bisa marah. Tetapi kalau dengar Saifuddin, di satu sisi ada rasa iba, ada rasa kasihan kepada orang tua satu ini. Tetapi kita lihat, sangat jauh dari pertobatan. Walaupun begitu banyak orang mendoakan Saifuddin agar segera bertobat, agar segera kembali ke jalan yang benar, tetapi nampaknya makin hari makin jauh ini. Makin jauh dari kebenaran. Karena yang dia pupuk adalah kebencian. Kebencian itu bertambah, dan terakhir menyakiti dirinya sendiri. Anda kalau menampung tai ya, menampung kotoran, maka Anda sendiri yang akan bau, teman-teman. Anda simpan kotoran itu, Anda yang bau, bukan orang lain yang rugi. Anda yang rugi. Itulah yang sedang dialami oleh si Bulkusuntur ini. Dia menyalahkan Islam atas apa yang terjadi di hidup dia. Dia menyalahkan Nabi Muhammad SAW atas hidup dia sekarang yang terlontang-lantung ya, yang tidak punya masa depan, yang tidak punya pengharapan. Inilah mental-mental orang yang sudah rusak, orang yang mengikuti setan. Banyak orang-orang seperti ini di luar sana. Misalnya, dia masuk penjara, misalnya hidupnya jadi susah karena omongan dia, misalnya dia dijauhi orang karena omongan dia, yang dia salahkan malah agama orang. Gara-gara agama itu, gara-gara mujahidin itu, gara-gara si siapa. Dia bukan bercermin apa yang sudah dia lakukan. Orang yang suka menyalahkan orang lain, itu susah. Ya, susah untuk berkembang. Orang yang tidak bisa introspeksi diri, ya jangan harap lah. Jangan harap hidupnya bisa jadi lebih baik. Kalau dia hanya terus-terusan menyalahkan orang lain. Karena hidup ini nggak mungkin sempurna. Di dunia ini nggak ada kesempurnaan seperti itu, teman-teman. Hidup ini tempat ujian kita kok. Kesempurnaan itu milik Allah dan ada di jannah, bukan di dunia. Kalau mau komplain, segala hal bisa kita komplain. Tetapi kita memilih untuk bersyukur. Inilah luar biasanya umat muslim ya. Saat diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki sekarang, harta benda, kekayaan, pangkat, itu semua titipan dari Allah. Saat diambil semua kenikmatan tersebut, saat mendapatkan masalah, dia tidak mengeluh. Dia tabah. Umat muslim diberikan hati untuk ikhlas menerima segala yang terjadi dalam hidupnya. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Membuat orang itu kuat. Kita bisa lihat, orang-orang di luar Islam ya, itu saat mendapatkan kesulitan, kerjanya cuma menyalahkan orang lain, kalau nggak kedua, pasrah bunuh diri. Betapa tingginya angka-angka orang bunuh diri di luar sana. Karena apa? Karena mereka
tidak percaya bahwa Allah itu sedang mencobai dia. Bahwa Allah punya rencana luar biasa. Bahwa apa yang dia alami itu hanya sementara. Mereka nggak tahu itu. Kalau umat muslim biasa saja. Susah pun ya cuma di dunia kok. Berapa lama lagi kita susah? Hari ini saya susah. Ya, saya akui. Sejak 2023, saya mengalami begitu banyak kesusahan. Bahkan sampai detik ini, masih saya bergumul dengan masalah-masalah yang terus datang karena serangan-serangan para polemikus. Begitu banyak cara-cara mereka untuk mengisolasi saya, untuk menghancurkan psikologi saya, untuk menghancurkan apapun yang saya buat. Tetapi saya yakin saya punya Allah yang akan kirimkan orang-orang untuk membantu saya. Allah yang sediakan semua. Kalaupun saya harus babak belur, ya saya anggap sebagai penggugur dosa. Saya anggap itu adalah hal yang harus saya lalui, dan saya yakin upah saya adalah di surga nanti, bukan di dunia. Jadi saya akan terus berjuang ya. Walaupun ada orang atau tanpa orang yang membantu. Tapi saya yakin Allah akan terus membantu kita selama kita berjalan di jalan yang benar. Selama kita berserah kepada Allah dan minta Allah yang bukakan jalannya. Maka kita akan melalui dengan mantap dan sebagai pemenang. Di sini teman-teman dengar apa yang disampaikan si Bulkusuntur ya. Dia mengatakan bahwa Habib Bahar Smith, ya Bahar Smith ini sesat lah, nggak benar lah, suruh pulang ke Yaman lah gitu kan. Padahal kalau kita lihat identitasnya Indonesia. Si Saifuddin yang identitasnya nggak jelas kan. Apa kewarganegaraan kamu Saifuddin? Indonesia udah enggak, Amerika pun masih gantung-gantung. Harusnya kamu yang bertanya, kamu ini orang mana? Kalau kamu memang udah orang Amerika, ngapain campuri Indonesia? Ngapain gitu? Beresin apa yang bisa kamu lakukan di Amerika. Kamu mau jalan-jalan, kamu mau rayu orang Meksiko, ya silakan. Ngapain lagi kamu memprovokasi dan mengobok-ngobok negara ini? Kalau kamu memang sudah bukan orang Indonesia, sekarang jelas dulu kamu ini orang apa. Kalau kamu orang Indonesia, pulang ke Indonesia. Kalau kamu Amerika, ya udah jadi orang Amerika. Jangan bahas-bahas Indonesia lagi. Jangan ngadu domba Indonesia. Bahar Smith dengan jelas ya mengatakan, siapapun yang mendirikan pondok pesantren, organisasi ya, yang mengatasnamakan Islam, tetapi rohnya, tetapi semangatnya, tetapi pengajarannya menyimpang dari syariat Islam, bubarkan. Ini adalah pernyataan tegas dan bukan hanya untuk Al Zaitun dan Panji Gumilang, untuk semua. Bahkan untuk dia juga. Untuk dia juga, untuk semua orang. Dan ini adalah pernyataan yang bukan ambigu seperti kalian gitu. Kalau para polemikus ini kan ngomongnya ambigu, oh sana gitu kan. Standarnya standar ganda. Untuk dia nggak boleh, tapi untuk orang harus. Harus hakimi orang sana, tapi jangan ke dia. Apa yang disampaikan oleh Bahar Smith, ya, Habib Bahar Smith ini sangat jelas gitu. Siapapun kan. Termasuk ormas-ormas Islam yang lain, ponpes yang lain gitu. Karena di Islam itu pedoman kita jelas. Yang menyimpang dari syariat Islam, itu sesat. Dan harus segera diantisipasi agar tidak menularkan penyakit itu. Sesuatu yang nggak benar, sebelum dia menjangkit yang lain, harus segera dibereskan. Bukan orangnya dibereskan, pengajarannya yang dibereskan. Kan gitu. Pengajarannya yang dibereskan, supaya jangan menularkan pengajaran itu. Di Islam kita jelas panduan kita. Syariat kita jelas. Jangan samakan dengan non-muslim ya. Mohon maaf di sini saya katakan. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon maaf. Kalau pengajaran di luar Islam, ya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak mau ikutan, nanti ngamuk pula orang. Tetapi kalau pengajaran kalian, contoh ada orang yang sesat. Ya, karena kita lihat sering kan, di luar sana itu, yang di luar Islam, yang sini ngatakan sana sesat, yang sana ngatakan sana sesat.
Tapi sama-sama berdasarkan ajaran agamanya, ada dalilnya, sama-sama keluarkan ayatnya gitu kan. Sana pakai ayat, sini pakai ayat. Jadi siapa yang sesat? Siapa yang sesat? Cuman bisa saling tuduh. Terus yang kedua, kalian nggak bereskan. Begitu kalian nggak bereskan, kalian koar-koar. Kalian ngamuk-ngamuk, wah yang sana tuh sesat-sesat. Sampai kiamat pun akan gitu-gitu terus. Kenapa? Karena memang nggak dibereskan. Itu masalah kalian lah. Siapa suruh kalian nggak bereskan? Dan memang nggak bisa dibereskan kalau kita lihat ya. Menurut pendapat saya nggak bisa dibereskan. Karena dasarnya apa gitu? Dasarnya apa dulu? Sana ngomong juga pakai dalil gitu kan. Bukan dia ngomong sembarangan. Dia kasih dalil gitu masalahnya. Sedangkan Panji Gumilang nggak bisa kasih data. Babak belur dia. Dia katakan bahwa sholat itu nggak wajib. Mana datanya? Nggak ada. Cuman asumsi-asumsi dia. Semua cuman berdasarkan omongan dia. Nggak bisa. Kalah dia. Dan ini kan sedang proses ya. Kita tunggu sajalah. Saya rasa ahli-ahlinya semua sedang ngurusin dan kita bukan ahlinya. Jadi mending kita tunggu. Ya. Tunggu keputusannya, baru kita sampaikan. Kalau si Saifuddin kalian sudah dengar ya. Sebelumnya dia pernah mengatakan Panji Gumilang ini korupsi lah. Panji Gumilang ini udah terlalu kaya lah, harusnya lepasin ke anggotanya lah. Tapi kali ini dia bela lagi, kenapa? Ya ini ujung-ujungnya. Saifuddin itu membela siapa yang bayar. Siapa yang membayar dirinya, disitulah hatinya berada. Karena Allahnya, Tuhannya Saifuddin itu adalah uang. Kalau orang sudah menuhankan uang, di mana uang itu, disitulah hatinya. Jadi itu hal yang wajar lah kalau si Saifuddin. Ya. Terus dia bilang, ya, heran saya. Ini kata Saifuddin ya, bukan kata saya nih. Heran saya. Di Indonesia ini nggak pernah damai. Gara-gara agama terus ribut. Dia menuduh agama lah biang kerok di Indonesia ribut. Sekarang saya mau tanya, di Indonesia bukankah lebih baik dibandingkan negara lain? Di mana ributnya? Perancis itu lagi ribut sekarang. Ukraina apa nggak lebih ribut itu? Indonesia aman kok. Banyak orang dari luar pengen ke Indonesia. Berapa banyak turis itu datang? Main-main, enak di Indonesia. Segalanya masih terjangkau harganya. Masih enak untuk tinggal, makannya juga masih murah, ya nyaman, aman. Yang membuat gaduh ini kan kamu. Bukan agama yang membuat Indonesia ini nggak damai. Tapi Saifuddin. Orang-orang seperti Saifuddin dan teman-temannya, para polemikus-polemikus, inilah yang membuat Indonesia nggak damai. Terus diobok-obok ya. Mereka lah biang keroknya. Mereka lah biang kerok yang membuat umat muslim sekarang resah. Dan kalian bisa lihat, terjadi ya, saudara-saudara Kristen kita yang sebelumnya beribadah, walaupun nggak punya izin, walaupun tempatnya itu belum mohon izin, selama ini mereka boleh beribadah, sekarang jadi kena sweeping, sekarang jadi kena razia, sekarang dipertanyakan oleh warga, padahal selama ini nggak apa-apa. Lantaran apa? Ya Saifuddin biang keroknya. Dia yang membuat jadi nggak damai. Dia yang membuat umat muslim sekarang jadi negative thinking. Umat muslim jadi resah. Para polemikus ini. Saya sudah berkali-kali ngomong ya, bahkan sudah berbusa-busa ini mungkin. Kalau mau Indonesia toleransi agamanya tinggi, mau Indonesia kembali seperti dulu yang damai, sejuk, kerukunan umat beragamanya bagus, para penegak hukum harus membereskan para polemikus. Itu aja resepnya. Bereskan para polemikus, saya berani jamin. Damai. Ya. Potong telinga saya kalau enggak. Pasti damai. Kenapa bisa damai? Ya nggak ada lagi polemikusnya. Yang penting jangan ada yang mengganggu agama orang. Ini kan udah terlanjur, ini nggak enakan. Terlanjur gitu kan. Yang sana bilang sana duluan, yang sini bilang sana duluan. Ya udah, nggak bisa kita. Kalau nggak beres-beres, udah hentikan aja polemikusnya. Selesai kok. Ya. Hentikan orang-orang yang kerjanya tuh menghujat. Kerjanya menjelekkan agama orang. Kerjanya mencari keuntungan dengan ngata-ngatain agama orang. Itu yang dibereskan, udah selesai. Bagi teman-teman Kristen yang mendengar, tolong pertimbangkan hal ini. Saya katakan tolong pertimbangkan, dan sekali lagi ya,
Islam Kristen itu aman-aman kok. Yang jadi biang kerok ini polemikus. Mereka nggak membela agama. Agama mereka adalah uang. Agama mereka adalah ketenaran. Agama mereka adalah menyenangkan para Islamofobia, donatur-donatur ini. Jadi semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya. Jangan kalian bilang, oh nanti ujung-ujungnya pasti ada yang komen. Kalian duluan. Mau sampai kapan kita ngomongin siapa duluan? Ya udah, mulai dari diri sendirilah. Ini kan sama seperti orang di jalan gitu kan. Ditanya, kenapa Anda buang sampah sembarangan? Oh, yang lain juga buang. Oh, yang lain juga buang. Yang lain itu siapa? Yang lain itu siapa dulu gitu. Terus kalau kita main tunjuk-tunjuk, kapan beres? Udah, mulai dari diri sendirilah. Mulai dari diri sendiri untuk menahan. Kalian bisa lihat ya, bagaimana provokasi-provokasi para polemikus ini. Saya juga dengarin. Saya dengarin dan saya belajar untuk bersabar. Ya. Belajar untuk bersabar, ya udah kita tahan diri. Terus si Saifuddin bilang, jangan pakai kopiah kalau mata sipit. Saya juga bingung siapa yang dia sebut gitu. Yang lebih lucu, orang-orang yang sudah murtad dari Islam masih pakai kopiah. Kenapa bukan itu yang dikomplain? Kenapa masih suka menggunakan atribut ya yang identik dengan Islam? Walaupun mereka bilang itu kan duluan ada, baju koko, ya kopiah itu kan udah duluan ada. Tapi itu sekarang identik dengan Islam. Sama dengan salib. Salib itu udah duluan ada daripada agama Kristen. Dari zaman dulu sudah ada. Hukuman dari dulu sudah ada, disalibkan. Ya, bahkan sebelum Yesus gitu kan, udah ada. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa yang namanya kalung salib, atribut-atribut salib, itu identik dengan kekristenan. Dan kita nggak mau ikut-ikutan dengan memakai itu. Supaya orang nggak bingung, kamu ini gimana. Supaya kamu nggak abu-abu. Jadi si Bluku Suntur ini kadang-kadang memang mabuk-mabuk nih. Saya juga bingung. Terus rokok juga dikomentari. Memang di Kristen ada bahas juga rokok. Aneh juga ya. Tapi ya sudahlah. Memang si Bluku Suntur ini kalau nggak ngefitnah, nggak menghujat, nggak makan dia. Itu dia masalahnya kan. Nggak bisa makan dia kalau nggak. Karena memang dia cari makan lewat jalur ini. Lewat jalur penghujatan. Dan dipuji-puji kan. Wah, shalom Abi luar biasa, bongkar gitu kan. Terakhir yang dibongkar apa? Rumah tangga dia. Mau bongkar Al-Quran, yang terbongkar apa? Selain agamanya ya, selain ajaran Kristen gitu. Yang terbongkar apa? Rumah tangga dia. Bagaimana dia memperlakukan Sarah Ayu. Bagaimana Sarah Ayu itu disuruh kerja, sedangkan dia ongkang-ongkang kaki. Ya. Bagaimana dia dengan keluarganya. Malah itu yang terbongkar kan? Itulah saya bilang, jangan main-main. Jangan main-main ginian. Allah itu maha mengetahui. Kalau Allah sudah kesal sama kamu, nanti bahaya. Ini Allah masih sangat sayang dengan Saifuddin. Itulah kirimkan orang-orang untuk menasihati dia. Terus ya, orang-orang berusaha untuk menyadarkan dia. Dan saya harap Saifuddin ini bisa bertobat lah. Sangat besar harapan. Walaupun begitu jahat ya. Kita beda dengan polemikus. Kalau polemikus kan gitu dia. Wah, bla bla bla, udah nggak mungkin lah, itu memang setan, tak mungkin bertobat begini-begini. Kalau kami, ya kita tetap doakan. Kita tetap berharap sesuatu yang baik. Karena kita nggak boleh ngomong-ngomong yang nggak baik, nggak benar. Gitu. Ngomong yang jahat untuk orang lain, nggak boleh. Kita nggak boleh bilang, oh semoga dia celaka, oh semoga dia mampu, semoga dia mati. Nggak bisa. Nggak akan kita lakukan itu. Beda dengan polemikus ya. Sangat ingin orang celaka, sangat ingin orang meninggal, sangat ingin orang ya, terkena musibah. Supaya dia bisa jadikan konten, supaya dia bisa senang-senang. Itulah beda kualitas kita dengan para polemikus ini. Dan saya yakin ya, di luar sana masih banyak teman-teman Kristen yang mengerti apa yang terjadi. Dan semoga ya kita bisa bersatu melawan para polemikus yang terus merongrong toleransi di Indonesia. Yang terus membuat kekacauan di negara kita. Sangat besar harapan saya, kita bisa bersatu. Dan sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini, yang sudah banyak membantu saya ya. Dan sekali lagi nih, saya mengetuk hati teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan channel ini, yang punya sedikit kelebihan dana, dan tergerak untuk menginfakkan, mensedekahkan sedikit ya, pendapatannya untuk membantu perjuangan saya
dan juga channel ini, karena memang di tahun ini adalah tahun yang berat, begitu banyak cobaan yang terjadi, begitu banyak serangan-serangan para polemikus yang mungkin saya belum bisa cerita ya. Walaupun ada sebagian yang mungkin sudah tahu. Jadi ya banyak hal yang harus kita lakukan, dan hal-hal tersebut ya tentu saja membutuhkan operasional juga. Nggak bisa hanya sekedar ya kita ngomong di sini. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah ya mendukung channel ini dan terus mendoakan keselamatan saya, mendoakan hal-hal yang baik untuk saya. Makasih buat semuanya ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.